Nah, bismillah. Pada kesempatan kali ini kita akan meneruskan pembahasan sebelumnya. Kalau pembahasan sebelumnya kita belajar tentang pengertian maf'ul mutlaq. Maka di kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pembagian maf'ul mutlaq. Bagian maf'ul mutlaq. Jadi berdasarkan tujuannya, tujuan diadakannya maf'ul mutlaq. Kenapa harus ada maf'ul mutlaq? Jadi berdasarkan tujuan adanya maf'ul mutlaq, maka maf'ul mutlaq dibagi menjadi 3. Ya, dibagi jadi 3. Apa saja itu? Yang pertama, maf'ul mutlaq untuk penguat atau taukid. Maf'ul mutlaq untuk penguat atau taukid. Dia maf'ul mutlaq, dia berfungsi untuk penguat atau taukid. Ya, terus gimana kalau kita ingin membuat maf'ul mutlaq yang mana tujuan kita sebagai penguat? Perhatikan, maksud dari penguat di sini adalah penguat dari fiilnya. Maksudnya adalah apa? Penguat fiilnya. Penguat kata kerjanya. Atau fiilnya. Jadi fiilnya itu diberiku penguat. Jadi biar kuat betul. Kalau kita mengerjakan sesuatu, biar kuat pekerjaan kita ini, maka perlu kita kasih maf'ul mutlaq. Ya, gimana caranya? Ya, caranya dengan memberikan masdar mansub dari fiil yang ada dalam kalimat tersebut atau semaknanya. Perhatikan, tanpa ada alif lam dan dalam keadaan mufrad. Tanpa ada alif lam atau nakiroh. Tanpa ada alif lam atau nakiroh dan dalam keadaan mufrad, dia isim mufrad. Maka jika kondisinya seperti ini, maf'ul mutlaq di situ fungsinya sebagai penguat. Contoh, hafidtul darsa, ini hafidho ya, bukan hafad. Tapi adalah hafidtu. Hafidtu. Aku telah menghafal. Ad-darsa, pelajaran hifdzan, sepenuh-penuh hafalan, sebenar-benarnya penghafalan. Jadi hifdzan di sini dia maf'ul mutlaq, fungsinya untuk penguat dari fiil hafidhonya. Jadi biar yakin itu, biar orang yakin kalau kita telah menghafal. Maka perbuatan ini dikasih penguat, yaitu hafidtu hifdzon. Hafidtu hifdzon. Maka ini untuk penguat, betul-betul telah menghafal gitu. Biar semakin kuat gitu. Perhatikan kata hifdzon. Kata ini berupa masdar mansub dari fiil yang ada dalam kalimat tersebut, ya kan? Fiilnya kan hafidho. Di hifdzon dia masdar, masdarnya hafidho, dia mansub, ya dia mansub, dia kan masdar mansub, ya ini masdar dari fiil hafidho. Terus lihat, tanpa ada alif lam. Hifdzon kan nggak ada alif lam, dia nakiroh. Dan apa? Dan dalam keadaan mufrad. Hifdzon ini mufrad. Sehingga hifdzon di sini maf'ul mutlaq sebagai penguat atau taukid. Dia menguatkan fiilnya. Betul-betul, sungguh-sungguh, benar-benar telah
menghafal, telah melakukan perbuatan menghafal. Gitu. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, bentuk maf'ul mutlak yang kedua adalah untuk menerangkan jenis atau bentuk fiilnya. Untuk menerangkan jenis atau bentuk fiilnya. Perhatikan. Ya, gimana kalau kita ingin membuat maf'ul mutlak yang tujuannya menerangkan jenis perbuatannya? Maka caranya dengan memberikan masdar mansub dari fi'il yang ada dalam kalimat tersebut. Pasti, kalau ini pasti ya, masdar mansub. Terus diberi sifat atau naat setelahnya atau diidhofahkan. Perhatikan, diberi sifat, diberi naat. Jadi maf'ul mutlaknya diberi sifat atau diberi naat. Yang mana naatnya setelahnya tentunya. Atau dengan maf'ul mutlaknya diidhofahkan, dimudhofkan. Contoh, perhatikan. Sirtu sairon hasanan. Sirtu sairon hasanan. Mana maf'ul mutlak di sini? Maf'ul mutlaknya adalah sairon. Perhatikan. Setelah sairon ada hasanan. Sairon, pertama sairon pasti ini adalah isim, dia masdar mansub ya. Muncul dari fiilnya, fiilnya kan saro, sirtu fiilnya ini. Sairon, saro ya siru sairon ya. Dia isim masdar mansub kan. Muncul bersama fiilnya. Ya, setelahnya ada apa? Ada naat, yaitu hasanan. Dengan adanya naat ini, maka maf'ul mutlak di sini berfungsi untuk menerangkan jenis. Jenis apa? Ya jenis perbuatannya. Aku berjalan. Gimana bentuk jalanku? Gimana bentuknya jalanku? Gimana sifat jalanku? Adalah sairon hasanan, dengan perjalanan yang baik. Jadi ini menerangkan jenis dari perbuatannya atau bentuk perbuatannya. Ya, jadi kalau ada naatnya berarti maf'ul mutlak di situ menerangkan jenis perbuatannya. Jalan yang baik, di jalannya baik. Gitu ya misalnya. Terus, perhatikan berikutnya. Tadi kan dikatakan ada dua cara. Diberi sifat atau naat setelahnya atau dengan mengidhofahkan. Kita lihat yang mengidhofahkan sekarang. Jalastu julusal ulama'i. Perhatikan, jalastu julusa. Perhatikan julusa, ini isim masdar. Kan jalasa yajlisu julusan, ada masdar. Mana fiilnya? Ini fiilnya jalasa, jalastu. Fiilnya kan jalastu, ini fiilnya. Ya, terus julusa. Kenapa enggak julusan? Kenapa julusa? Kenapa kok enggak ditanwin? Karena dia mudhof. Mudhof ke ulama. Aku duduk dengan duduknya para ulama. Jadi dijelaskan di sini, julusa di sini menjelaskan duduknya. Perbuatan duduknya itu
duduknya para ulama. Bentuk duduknya itu duduknya para ulama. Jadi julusa di sini dia masdar mansub dari fi'il yang ada dalam kalimat tersebut dan dia mudhaf ke kata setelahnya itu ulama, sehingga julusa sini adalah maf'ul mutlak untuk menerangkan bentuk atau jenis fi'ilnya. Yang kedua. Sekarang yang ketiga. Untuk menerangkan jumlah atau banyaknya fi'il. Jumlah dari fi'ilnya atau banyaknya fi'ilnya. Misalnya kita telah berbuat apa ya? Telah memukul. Misalnya memukul sesuatu. Berapa kali memukulnya? Maka untuk menerangkan jumlah dari memukulnya, gunakan maf'ul mutlak yang untuk menerangkan jumlah atau banyaknya fi'il ini. Ya, ini caranya dengan memberikan masdar mansub dari fi'il yang ada dalam kalimat tersebut dan merubah masdarnya ke wazan fa'latan. Perhatikan. Merubah masdarnya ke wazan fa'latan. Atau fa'latan sama saya. Ini kalau kita rubah ya. Fa'latan lah biar jelas. Ke bentuk apa? Fa'latan. Jadi asarnya dirubah ke pola fa'latan. Semua begitu polanya fa'latan. Contoh. Darabtuhu darbatan. Perhatikan darbatan. Ini isim masdar. Dia isim masdar. Kan dari doroba. Kalau kita tasrif, doroba yadribu dorban. Doroba yadribu dorban. Tapi ini dorbatan. Kenapa kok polanya dorbatan? Karena dia punya tujuan ini tadi ya, untuk menerangkan jumlah. Darabtuhu dorbatan. Ini kalau kita artikan, aku memukulnya sekali pukulan. Dorbatan, sekali pukulan saja. Dalam artian, jumlah perbuatannya, jadi jumlah fiilnya, yaitu fiil dorobanya itu sekali saja, bukan berkali-kali. Jadi kita katakan ke orang, aku mukulnya sekali saja kok. Maka kita katakan, dorobtuhu dorbatan. Enggak 2 kali, enggak berkali-kali, sekali saja. Dorobtuhu dorbatan. Ya, perhatikan. Kata dorbatan adalah isim. Kata ini berupa masdar mansub dari fi'il yang ada dalam kalimat tersebut. Dan masdarnya itu berwazan gitu ya. Berwazan fa'latan. Berwazan fa'latan. Jadi masdarnya berwazan fa'latan. Ya, perhatikan ini penting perbedaannya. Nah, kemudian gimana kalau memukulnya 2 kali contohnya? Ini contoh. Kalau 2 kali ya jadikan musanna. Darabtu darbataini. Jadikan musanna. Gitu caranya. Darabtu darbataini. Aku telah memukulnya 2 kali pukulan. Jadi darbataini ini isim mansub, isim masdar mansub, dia menerangkan jumlah perbuatannya. Jadi memukulnya enggak sekali. Tapi juga tidak 3 kali. Atau lebih, hanya 2 kali. Maka darabtuhu darbataini. Di darbataini ini berupa masdar mansub dari fi'il yang ada dalam kalimat tersebut dan masdarnya berwazan fa'latan, ya, wazannya fa'latan. Maka dia merupakan apa? Maf'ul mutlak yang fungsinya tujuan untuk menerangkan jumlah atau banyaknya perbuatannya. Ya, misalnya kalau memukulnya banyak,
berkali-kali, lebih dari 2 kali. Ya tinggal dijadikan jamak. Jadikan jamak. Misalnya jadinya, kita jadikan jamak, jadinya apa? Lihat. Ya, kan dorbatan. Dorbatan kan isim mu'anas ya. Kalau kita jadikan jamak, ya jamak mu'anas. Berarti dorbatatin. Apa? Dorbatin. Ya, jadinya dorobatin ya. Dengan jamak. Dorobatin. Aku telah memukulnya berkali-kali. Jadikan jamak. Nah. Jadi, inilah 3 macam maf'ul mutlak. Intinya, maf'ul mutlak itu ada 3 macam. Ini pembagiannya berdasarkan fungsinya atau tujuannya. Pertama untuk penguat atau jadi penguat kata kerjanya sebagai penguat dari fiilnya gitu. Kedua, apa untuk menerangkan jenis atau bentuk dari fiilnya. Ketiga, untuk apa tadi menerangkan jumlah atau banyaknya dari fiilnya. Mudah-mudahan bisa difahami. Sekian dulu, wal alam bissawab.